Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali diberikan kesempatan meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan mengkaji Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah hal yang begitu membahagiakan ketika kita mengkaji dan kita mempelajari agama melalui sebuah karya emas yang berjudul Riyadhus Shalihin, sebuah buku yang diterima oleh umat dan para ulama, dan dengan taufik Allah merubah wajah dunia. Dan sekarang buku itu tersuguh di hadapan kita, dan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan kenikmatan itu belum selesai, karena hari ini kita mengkaji buku tersebut di hari-hari terbaik. Wa ma taqarraba ilayya ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah kecuali amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Al-Bazzar, afdalu ayyami dunya ayyamul ashar, seafdal-afdal hari di dunia adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Alangkah indahnya ketika hari-hari ini kita isi dengan kitab terbaik, kita isi dengan karya terbaik, dan semoga hari-hari terbaik bersanding dengan kitab terbaik, membuat Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan hidayahnya untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam bab sabar. Dalam bab sabar, kita akan kembali melanjutkan kisah yang luar biasa. Ini bukan lagi teori, ini real. Ini real. Ini bukan retorika lagi. Ini praktek nyata antara dua sosok, suami istri, yang benar-benar jadi panutan bagi kita, Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ketika anak mereka wafat, ketika Abu Talha sedang tidak ada di rumah, dan Ummu Sulaim melakukan sebuah sikap yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, apalagi oleh para wanita. Tidak ada maksud apapun
Tapi semua orang tahu bagaimana perasaan seorang ibu. Tapi yang dipertontonkan oleh Ummu Sulaim dengan penuh ketulusan dan keikhlasan adalah sikap yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Beliau berkata kepada keluarga beliau, La tuhaddithu Aba Talha. La tuhaddithu Aba Talha bibnihi. Jangan sampai ada dari kalian seorang pun yang memberitahukan Abu Talha perihal wafatnya anak beliau. Jangan ada yang kasih tahu Abu Talha. Saya minta jangan ada yang kasih tahu suami saya bahwa anak kami wafat. Hatta akuna ana uhadithu, sampai aku yang akan menyampaikan kepada beliau. Allahu Akbar. Saya akan sampaikan langsung perihal anak kami. Oh, luar biasa jemaah. Faja faqarrabat ilaihi asya, maka Abu Talha pun pulang dari aktivitas beliau. Langsung dikasih tahu? Tidak. Langsung menyambut Abu Talha dengan air mata? Tidak. Disambutlah suaminya seperti tidak ada masalah apapun. Lihat kesabaran. Ingat hadis Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika hentakan pertama. Ini hari pertama, hari H, wafatnya anak beliau. Beliau datangi, beliau sambut Abu Talha radhiyallahu ta'ala an. Lalu beliau suguhkan makan malam. Masya Allah, masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, berkhidmat dengan suami atau kepada suami, dan menahan emosi, menahan kesedihan, menahan keterpurukan. Fa'akala wa syarib. Maka suaminya ini karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka beliau makan dan minum sebagaimana biasa. Thumma tasanna'at lahu wa ahsan ma kanat tasannu'a qabla dhalik. Lalu gak berhenti sampai di sana. Setelah beliau melihat suaminya telah kenyang, maka beliau ingin menunaikan atau memenuhi kebutuhan suaminya dari sisi lain. Beliau tampil layaknya seorang wanita. Ahsana makana tasannu' qabla dhalik. Dan beliau menampilkan performa yang terbaik daripada performa beliau sebagai seorang istri beberapa atau dari waktu yang lalu. Fawaqa'a biha. Maka tabiat seorang suami atau seorang laki-laki, maka mereka berhubunganlah. Luar biasa jemaah sekalian. Falamma an ra'at annahu syabi' wa asaba minha. Maka ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah kenyang karena habis makan malam, wa asaba minha, dan kebutuhan batinnya telah disalurkan, maka mulailah Ummu Sulaim berbicara. Bayangkan jamaah sekalian, kesabaran, ketenangan, kematangan, kedewasaan, bersanding dengan kecerdasan
askanu makan, dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Gimana anak kita? Iya, dia ada di posisi tertenang daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Udah nyaman. Ini timing. Lihat kecerdasan memilih timing. Ya Abu Talha. Lalu beliau pun memulai. Wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum. Abu Talha, boleh nggak aku bertanya kepada engkau? Seorang istri dengan penuh adab menyampaikan hal tersebut kepada suaminya. Izin bertanya suamiku, gitu loh. Jika diizinkan, kira-kira bahasa kita gitu. Bagaimana menurut engkau jika ada sebuah kaum yang meminjamkan sebuah pinjaman kepada salah satu keluarga mereka, lalu setelah dipinjamkan hal tersebut atau barang itu, maka tiba saatnya kaum itu mengambil kembali pinjaman mereka. Fatalabu ariyatahum. Udah dipinjemin, terus selang berapa waktu diambil kembali. Lalu dengan penuh kesantunan, dengan penuh adab, Ummu Salamah, alahum an yamna'uhum. Wahai suamiku, pertanyaanku adalah, boleh nggak jika mereka yang dipinjamkan itu menolak ketika pinjamannya mau diambil kembali oleh pemiliknya? Mau diambil, kira-kira mereka boleh menolak nggak ya suamiku? Apa hukumnya tuh? Dengan tanpa rasa curiga, Abu Talha mengatakan, la, ya nggak boleh lah mereka tolak, kan bukan punya mereka, bukan punya mereka, bukan punya mereka. Nggak boleh mereka tolak. Ketika pemiliknya mau mengambil kembali, ketika pemiliknya ingin mengambil kembali, Masya Allah, faqalat, maka Ummu Sulaim masuk, fahtasib ibnaka, suamiku, bersabarlah dan harapkan pahala dari Allah. Anakmu telah meninggal dunia. Ya Allah, gimana perasaan Abu Talha? Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Anakmu meninggal dunia, anak kita wafat, anak kita meninggal. Jadi maksudnya kita tahu bersama-sama, anak kita ini cuma pinjaman, titipan, hanya titipan dari pemiliknya. Siapa pemiliknya?
Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Dan pemiliknya meminta kembali hari ini, mengambil kembali hari ini. Sebagaimana yang engkau sampaikan tadi, kalau ada kaum yang memberikan pinjaman, lalu selang berapa lama pinjamannya mau diambil lagi, kira-kira kan nggak boleh ditolak ya. Dan engkau sudah mengajari kita tadi, nggak boleh ditolak. Nah sekarang anak kita itu milik Allah. Anak kita milik Allah. Hanya titipan buat kita. Hanya titipan. Dan sekarang pemiliknya ingin mengambil kembali. Maka bersabarlah, tahan emosi, tahan kesedihan. Dan sambil nahan, berharaplah pahala kepada Allah. Berharap pahala. Jangan nahan begitu aja, nyesek. Kita cuma nahan gitu aja tuh, nggak berharap apapun, nyesek. Dan itu membuat banyak orang gagal untuk tetap bersabar. Karena nggak punya harapan. Yang ada putus asa. Kita tahu kenapa orang bunuh diri, karena merasa nggak punya harapan lagi dalam hidup. Islam memberikan konsep yang luar biasa. Anda bersabar dan sambil nahan, itu berat. Nahan rasa sakit itu berat. Nahan amarah itu berat. Nahan kekecewaan itu berat. Nahan kesedihan itu berat. Nah, agar bisa membuat kondisi jauh lebih ringan, ihtasib, berharaplah pahala kepada Allah. Berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, tahan dan berharap pahala. Tahan, berharap pahala. Tahan, berharap pahala. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Faghadiba, maka Abu Talha pun marah. Iya, beliau marah. Thumma qal taraktini hatta idza talatakhtu thumma akhbartini bibni. Engkau tidak beritahu aku dari tadi. Dari tadi engkau nggak beritahu aku sama sekali. Aku udah sampai loh. Berapa waktu yang lalu? Mungkin 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, atau berapa lah. Aku udah sampai loh. Lalu engkau nggak bicara apa-apa sehingga kita berhubungan intim. Lalu setelah itu semua selesai, setelah aku tanya terus kamu bilang huwa askanu makan, bahwa anak kita ada di posisi tertenang dibanding yang kondisi selama ini. Lalu kamu sungguhkan makan malam, lalu kamu hibur aku, kamu berhias sebagai seorang wanita, lalu kita berhubungan. Lalu setelah itu baru kau kasih tahu bahwa anakku telah wafat.
Maka Abu Talha selanjutnya beliau pergi menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau diceritakan dalam hadis sebelumnya atau riwayat sebelumnya di waktu pagi. Jadi anaknya dikuburkan dan di waktu pagi Abu Talha pergi ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbarahu. Lalu Abu Talha cerita apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh istri beliau. Cerita. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu biasa mengkonsultasikan masalah-masalah kehidupan mereka ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Dan bagi mereka, suami melaporkan perbuatan istri atau istri melaporkan perbuatan suami itu biasa aja. Lapor ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka punya niat mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Bukan membangun branding diri sehingga risih dan marah ketika pasangannya konsultasi karena khawatir menjatuhkan branding yang sudah dibangun. Kalau mereka enggak. Dan ini yang harus kita teladani. Abu Talha lapor, ini istriku begini-begini ya Rasul. Istriku cerita jamaah sekalian. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, a'arrastumul layla, apakah kalian berhubungan suami istri tadi malam? Lalu Abu Talha mengatakan, na'am, iya. Kan beliau cerita, kan begini. Setelah itu baru dikasih tahu. Apa kata Nabi SAW? Allahumma barik lahuma. Lalu Nabi berdoa, ya Allah berkahilah mereka berdua. Berkahilah mereka berdua. Subhanallah. Dalam riwayat, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua tersebut. Semoga Allah memberkahi malam bagi kalian berdua. Semoga diberkahi. Subhanallah. Fahamalat. Lalu setelah itu Ummu Sulaim hamil. Ummu Sulaim hamil. Subhanallah. Benar-benar diberkahi. Benar-benar diberkahi. Dan fawaladat gulama.
Dan Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Faqala li Abu Talha, lalu Abu Talha berkata, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong bawa dia. Jadi Abu Talha berkata kepada siapa? Anas. Tolong bawa dia, si kecil nih, sampai di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong bawa adikmu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dong, gitu loh. Wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Dan dibawakan kurma-kurma. Faqala ama'ahu syai'. Apakah, kata Nabi SAW, apakah bawa sesuatu? Ya, kita bawa korma. Fa'akhadahan Nabi SAW famadaghaha. Nabi mengambil kurma, lalu dikunyah sedikit gitu ya, sampai lembek. Thumma akhadaha min fihi faja'alaha fi sobi. Jadi diambil sedikit, terus dilembekin, digigit sedikit, terus dimasukkan ke mulut si kecil di bagian atasnya, langit-langit. Tsumma hannakahu, ditahnik, itu namanya ditahnik. Wasammahu Abdullah. Lalu Nabi memberikan nama Abdullah. Beliau memberikan nama Abdullah. Abdullah. Dan dalam riwayat Bukhari berkata Ibnu Uyainah, faqala rajul minal ansar, lalu setelah itu ada seseorang dari kaum Ansar berkata, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Aku melihat 9 anak semuanya membaca Al-Quranul Karim. Maksudnya 9 anaknya Abdullah, anaknya Abu Talha dan Ummu Sulaim. Semuanya 9-9-nya itu pembaca Al-Quranul Karim. Benar-benar diberkahi. Kenapa? Kesabaran. Dan bagaimana Ummu Sulaim bermain cantik. Luar biasa. Akhirnya punya anak lagi, namanya Abdullah. Lalu 9 anaknya itu semua pembaca Al-Quran. Kita ini terpuruk, hancur, karena hanya melihat dengan kacamata pendek. Kita terpuruk dan hancur karena melihat satu episode yang sedang kita alami saja pada hari ini. Dan kita nggak mau melihat jauh ke depan. Tapi kan kita nggak tahu masa depan, Ustaz. Iya. Tapi bukankah kita hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan hasil akhirnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian, kaki keimanan kalian. Bukankah Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, jika kalian berbuat baik itu untuk kalian semua, dan kalau kalian berbuat buruk, kalian akan dampak atau kena dampak keburukan anak kalian tersebut. Bukankah Allah bilang, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukankah Nabi SAW bersabda, inna nasra ma'as sabar, sesungguhnya pertolongan dan kemenangan bersama kesabaran. Betul, kita nggak tahu masa depan, tapi bukankah ayat-ayat di atas atau sabda-sabda Nabi SAW itu adalah kacamata kita, sehingga kita bisa melihat apa yang Allah janjikan di masa depan. Lihat Ummu Sulaim.
Bagaimana beliau bersabar dan bagaimana endingnya. Beliau punya 9 cucu dari Abdullah dan semuanya pembaca Al-Quran. Allah nggak akan sia-siakan kesabaran kita, jamaah. Tidak akan. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Yang kita butuhkan adalah bersabar. Bersabar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 115, wasbir, 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 dan bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Sabar, Allah gak akan sia-siakan. Sabar. Lihat, kehilangan seorang anak diganti 1 plus 9 cucu atau pembaca Al-Quran. Ini yang perlu kita camkan. Dan lihat bagaimana Ummu Sulaim benar-benar menjadi bukti dan contoh nyata firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas bersama-sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kesabaran dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan uji kalian dengan sesuatu yang berkaitan dengan rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, jiwa, lalu buah-buahan. Maka bergembiralah orang-orang yang bersabar. Gembiralah, atau maaf, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila kena musibah, kalimat yang mereka sampaikan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini bukan punya kita ini punya Allah. Ini kan yang dipraktekkan Ummu Sulaim. Ini kan rahasia, resepnya Ummu Sulaim. Kok bisa bermain seperti itu? Kok bisa bersikap seperti itu? Ternyata Ummu Sulaim itu tidak punya rasa memiliki. Tidak punya rasa memiliki. Makanya lihat Ummu Sulaim, bagaimana menurut engkau, wahai suamiku, kalau misalnya ada kaum yang meminjamkan, terus diambil lagi pinjamannya, boleh nggak yang dipinjamkan marah, kesel, nahan? Ya nggak boleh lah, orang bukan punya mereka. Udah syukur dipinjemin. Begitu juga dengan anak kita, bukan punya kita. Bukan punya kita. Kita hanya dititipkan. Hari ini diambil kembali sama Allah. Subhanallah. Simple ya. Tapi menghadirkan rasa ini tuh susahnya minta ampun. Jungkir balik ya mas sekalian. Tapi kalau kita sampai pada titik memiliki rasa ini, yang paling menghancurkan seorang wanita itu ketika diuji dengan apa, jamaah? Anak. Itu hancur tuh seorang ibu.
Makanya kan banyak wanita ketika pernikahannya karam, yang mereka perjuangkan apa? Anak. Dan sebagian mereka bilang, sebagian wanita bilang, saya boleh kehilangan suami saya, tapi tidak dengan anak saya. Saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Wih, jamaah, anak tuh berat. Tapi lihat Ummu Sulaim, alih-alih ditegarkan, dikuatkan oleh suami, justru beliau yang berusaha menegarkan dan menguatkan suami. Itu kenapa? Karena merasa punya. Tidak dimiliki oleh Ummu Sulaim. Tidak merasa punya. Ini bukan berapa yang kita punya atau apa yang kita punya. Kita punya sedikit pun, kalau kita benar-benar merasa punya, oh nyesek tuh kehilangan itu. Padahal cuma sendal jepit. Tapi begitu pulang dari masjid, tuh sendal hilang, ngamuk tuh. Sendal jepit hilang, marah deh. Padahal cuma sendal jepit. Dan kebetulan yang dia bawa dari rumah itu kanan semua, nggak ada kirinya, kayak bakiak. Oh marah deh. Kenapa? Karena dia merasa itu sendal punya dia. Itu sendal punya dia, ngamuk dia. Besoknya dia sholat subuh lagi, di parkiran motor sport hilang. Dan dia ternyata tenang-tenang aja. Orang pada bingung. Loh, ini orang kok aneh banget sih. Sendal jepit kemarin hilang, udah sendal jepit kanan semua lagi. Dia ngamuk. Sekarang motor hilang, dia tenang. Mas kok bisa tenang? Simple mas, tuh motor bukan punya gua. Ternyata bukan punya dia. Sehingga dia nggak merasa punya. Ketika dia nggak merasa punya, enak lepasnya. Ternyata yang lagi nangis sesegukan itu di pojok sebelah kiri, yang punya motor dan merasa punya gitu loh. Hadirin yang Allah muliakan, lihat Ummu Sulaim, sabar dan berharaplah pahala. Jadi kunci kesabaran itu tadi, surat Al-Baqarah tadi ayat 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kita bisa punya konsep itu kan, kita lanjutkan lagi 157-nya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapatkan pujian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau sudah bisa sabar dan merasa diri nggak punya apa-apa, barulah orang itu dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Hidayah dan petunjuk untuk bisa bersikap dengan benar. Bahkan bukan hanya dengan benar, benar dan anggun. Baru bisa berpikir jernih. Sebagaimana yang diperlihatkan Ummu Sulaim. Gitu. Jadi jamaah sekalian, mengkondisikan dan menenangkan pasangan atau siapapun agar bisa bersabar. Nggak ada yang lebih baik daripada menyampaikan tentang tauhid kepada Allah, menyampaikan tentang iman kepada Allah, menyampaikan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Allah Al-Malik dan Al-Malik itu kan tauhid asma wa sifat jemaah. Allah lah pemilik dan Allah itu raja.
Malikin nas, rajanya manusia. Lalu masuklah tauhid uluhiyah. Berarti kita harus beribadah. Di antara ibadah apa? Sabar. Itu kan ibadah hati, coba. Oh iya, itu tauhid apa? Uluhiyah. Mentauhidkan Allah dengan peribadatan, ibadah yang kita lakukan. Jadi untuk melakukan ibadah itu butuh keyakinan dulu terhadap nama-nama dan sifat Allah. Butuh keyakinan dulu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Bahwa Allah yang memberi dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengambil kembali. Kan gitu hadirin yang Allah muliakan. Kalau itu belum clear, itu agak berat. Dan itu nggak habis-habisnya. Kita nyesek terus. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah, pemilik seluruh kerajaan dan kepemilikan, Engkau memberikan kerajaan dan kepemilikan itu kepada pihak yang Engkau pilih dan Engkau kehendaki. Jadi yang dikasih anak misalnya itu sesuai kehendak Allah, nggak semuanya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah ambil kembali sebuah kepemilikan atau kerajaan dari orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tadi anak, Allah ambil lagi tuh anak. Dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dan Engkau yang memuliakan yang Engkau kehendaki dan menghinakan atau menjatuhkan yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair. Dan hanya di tanganmu lah kebaikan-kebaikan itu berada. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Kau maha berkuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah lah kebaikan itu berada. Jadi kebaikan itu bukan berada pada perlawanan kita. Kebaikan itu bukan berada pada pemikiran kita. Kebaikan itu bukan berada pada logika-logika kita. Kebaikan itu bukan berada pada pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi, logika-logika, pandangan-pandangan kita. Yang bikin nyesek ketika kena musibah apa sih? Itu kan logika bermain, terus kebanyakan mikir. Saya udah pikirkan nih gini-gini. Loh, kebaikan itu bukan pada pemikiran seseorang semata. Kebaikan itu adanya di tangan Allah. Jadi tinggal simpel aja, pemikiran Anda sesuai nggak? Dan diridhoi nggak oleh Allah? Sesuai dengan aturan Allah apa enggak? Logika Anda sesuai dengan petunjuk Allah apa enggak? Dan seterusnya. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, itulah cara menenangkan terbaik. Karena mayoritas kita ketika nenangin pasangan, menenangkannya dengan makhluk. Kamu kok sedih banget gitu loh. Oke, aku mau tanya. Kamu lagi pengen apa? Tuh, lagi pengen apa?
Gimana kalau abis ini kita keluar, lalu kita beli apa yang kamu inginkan? Tuh kan. Ada satu atau kenapa kamu sedih? Ya udah pesan aja pesan. Tuh pesan aja pesan. Bukan gitu cara nenangin. Lihat Ummu Sulaim. Ini adalah titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Ketika Allah putuskan hari ini diambil, selesai. Oh iya, iya. Marah, tapi udah reda lagi. Sebentar aja. Bahkan Nabi SAW mendoakan keberkahan. Dan benar hamil. Lihat ya. Begitu bisa bersabar, bisa nahan, dan bagaimana cara mereka bersabar tadi, nggak merasa punya, karena semuanya dikembalikan ke Allah, tauhidnya diterapkan, diamalkan, lalu yang ada adalah taufik dan petunjuk bagaimana harus bersikap. Akhirnya Ummu Sulaim bersikap dengan sangat bijak, sangat dewasa, sangat matang. Lalu akhirnya berhubungan intim di malam tersebut. Dan di hubungan itulah, di malam tersebutlah terjadi pembuahan, lalu hamil, lalu melahirkan. Punya anak lagi 9, pembaca Al-Quran. Subhanallah. Emang manusia itu nggak ngerti apa-apa, dan karena ketidakmengertian mereka lah mereka sebel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah ujian keimanannya. Anda mau pakai logika, mau pakai perasaan, atau mau pakai iman dan ketakwaan. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.